Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap penganut agama pasti mempunyai suatu kitab yang dianutnya sebagai kitab suci. Yahudi punya Taurat, Nasrani punya Injil, penganut Konghucu punya kitab Taurat King, dan kita umat Islam diberi Allah kitab Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran sebagai kitab suci? Yang pertama, karena ia terbebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya baik isi maupun redaksi merupakan produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kitab dinyatakan suci jika ia terbebas dari intervensi manusiawi. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kamu ragu terhadap kitab kami Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran hanya buatan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Apabila kamu tidak mampu membuatnya seorang diri, wad'u suhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai sekarang pun belum terjawabkan. Barangkali belum ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Yang kedua, kita yakini Quran kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinyatakan suci jika ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia difitrahkan untuk makan dan minum. Jika ada Alkitab yang menyuruh manusia untuk berpuasa dari pagi, siang, sore, malam sampai pagi lagi tanpa terputus, Alkitab itu diragukan kesuciannya. Karena itu kan sama saja nyuruh orang mati. Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Maka dari itu, puasa wisol atau puasa nyambung bukan saja nggak boleh, malah haram hukumnya. Yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena isi dan ajarannya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Di mana-mana ayat pun dalam Al-Quran mengajarkan Allah itu Esa. Sekali Quran mengatakan haram, dia akan terus berkata haram. Kalau ada kitab yang pada satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, pada ayat yang lain dia mengajarkan Tuhan 3, pada ayat yang lain dia mengajarkan Tuhan 4, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya bertentangan satu dengan lainnya? Dari 3 kriteria inilah kita yakini Quran kitab suci. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beranjak dari sebuah hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Rasulullah bersabda, "Man ja'alal Qur'ana imamahu khotahu ilal jannah. Wa man ja'alal Qur'ana
qalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Quran imam, maka Quran akan membimbingnya ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang menjadikan Quran makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran imam dalam hidupnya, diletakkannya Quran di depannya, dia ikuti ajaran-ajaran dan perintah Al-Quran, maka Quran akan membawa dia ke dalam surga. Iya, surga dunia, surga akhirat. Begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang menjadikan Quran makmum dalam hidupnya, ia belakangi Al-Quran, ia belakangi perintah-perintah dan ajaran Al-Quran, ia perturutkan hawa nafsunya, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ia neraka dunia, lebih lagi neraka akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bersabda Rasul, barang siapa yang membaca Al-Quran lalu memperhatikannya dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, surga dunia, surga akhirat. Jika kita renungi hadis ini, terdapat 3 poin yang dibahas jika kita ingin masuk ke dalam surga. Yang pertama, barang siapa yang membaca Al-Quran, jika kita ingin masuk ke dalam surga, maka bacalah Al-Quran. Bagaimana cara kita untuk selalu membaca Al-Quran? Caranya adalah menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau teman-teman seperjuangan gandrung pada suaranya Ariel Noah, atau suara indahnya Judika, atau suara emasnya Agnes Monica. Tapi kalau sampai mengalahkan rasa cinta kepada Al-Quran, ini ironi. Kenapa? Karena dulu kata ayah saya, sebelum adanya pembangunan, listrik belum masuk ke desa-desa. Di desa masih menggunakan lampu petromak. Kalau kita berjalan di desa, terasa banyak orang Islam. Kita lihat rumah-rumah di kanan anak-anaknya pada mengaji. Di sebelah kiri ibu-ibu lagi sholawatan. Di depan sana banyak pemuda-pemudi sedang melakukan tilawah. Perkembangan di mana-mana. Listrik masuk ke desa-desa, alhamdulillah. Tetapi mengaji di malam hari sudah langka. Pemuda-pemuda membuat grup sholawatan sudah dibilang aneh. Malah sekarang main hidupin musik kenceng kurang kenceng, nonton TV gede kurang gede. Jadilah generasi pecinta Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah tangga kalian dengan bacaan Al-Quran. Sebab listrik hanya mampu menyinari ruangan yang gelap, tidak mampu menyinari hati manusia. Al-Quran produk Allah, dapat dibaca di segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Al-Quran terhibur, orang senang baca Al-Quran tidak lupa diri. Bahkan orang sakit dibacakan Al-Quran, dia jadi tenang. Dalam berbagai keadaan, in all session, bahasa gaulnya, ia pantas dibaca. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang sakit gigi kalau dibacain Al-Quran dia nggak marah. Lihat saja, dia senang bener lagu Agnes Monica, tapi giliran sakit gigi coba hidupin lagu Agnes Monica, kalau nggak mencak-mencak. Kamu gila apa? Sudah tahu saya lagi sakit gigi, kamu hidupin musik kenceng-kenceng. Tapi coba bacain Al-Quran, pasti dia nggak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran dari sejak dini hingga nanti kita menjadi generasi pecinta Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah berkata,
Barang siapa yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Al-Quran barang satu ayat pun, itu orang kayak rumah kosong. Rumah kalau kosong biar mewah, harganya selangit, peralatannya lengkap, tapi kalau kosong angker. Setan kuntilanak membeji senang benar di situ. Tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran dari sejak dini hingga nanti kita menjadi generasi pecinta Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.